Ilmuwan tersebut mencoba menggunakan tang untuk melepaskan kaki serangga yang menutupi wajahnya. Namun siapa sangka dia baru aja gunakan kuat. Ekor monster itu menempel lebih kuat lagi. Menyadari jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan mati. Tidak ada pilihan lain selain menyerah. Namun anehnya, hidung dan mulutnya disegel oleh monster tersebut. Jadi bagaimana dia masih hidup sekarang? Maka mereka segera melakukan ronsen pada tubuh Kane. Akhirnya mereka menyadari. Ternyata mulut monster itu sudah lama masuk ke tenggorokannya. Teruslah menggoyangkannya, terus-menerus memberinya udara. Di satu sisi, untuk mempertahankan hidupnya. Di sisi lain, hal itu melumpuhkannya. Situasi seperti itu membuat sang kapten tidak berdaya. Saat itu, harus menghapusnya secepat mungkin. Jadi, keduanya kerja sama. Ingin menggunakan pisau listrik untuk memotong kaki monster itu. Tanpa diduga, begitu mereka membukanya, aliran darah emas tiba-tiba mengalir keluar. Yang lebih menakutkan adalah darah monster itu sangat asam. Menyaksikan kapal terkorosi dengan cepat. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kapten dengan cepat mempertaruhkan nyawanya dan turun ke bawah. Akibatnya, mereka masih tertinggal satu langkah. Mereka dengan cepat terkikis hingga lapisan ketiga. Pada saat ini, proses korosi pada lambung kapal berangsur-angsur berhenti. Tak disangka, setetes darah hampir menghancurkan seluruh pesawat luar angkasa. Lihat betapa menakutkannya monster itu. Tidak mungkin untuk beroperasi dan mereka menemui jalan buntu. Siapa sangka sang kapten akan menyerah. Ilmuwan Tino mengiriminya pesan aneh lagi. Monster itu sudah hilang. Rang-rang buru-buru ke sana. Benar saja, tidak ada yang tersisa di wajah Kane. Kemudian mereka mengambil pisau listrik. Periksa dengan cermat setiap sudut ruang perawatan. Tetapi ia mencari sepanjang hari dan masih tidak dapat menemukannya dimanapun. Tak disangka, pada saat ini, tiba-tiba hewan yang berpelukan ini jatuh dari langit. Bikin Ellen takut. Ketika dia mengamati monster itu dengan cermat, dia menemukan bahwa monster itu sudah mati. Melihat monster itu tidak lagi menjadi ancaman, Tino mengusulkan untuk membawanya kembali ke bumi. Lalu ia lanjut penelitian. Meski Ellen dengan tegas menolak saat itu, namun sang kapten tetap menyetujui permintaan Tino. Sekaligus, perbaikan pesawat luar angkasa juga mencapai tahap terakhir. Tidak lama kemudian, semua orang memulai pesawat luar angkasa untuk meninggalkan planet aneh ini. Namun tak lama kemudian mereka menemui masalah baru. Itulah yang harus dilakukan dengan Kane yang koma. Siapa sangka orang tidak tahu harus berbuat apa. Kane tiba-tiba sadar. Saya tidak menyangka akan koma selama berhari-hari tetapi dia masih baik-baik saja. Apalagi hal pertama saat bangun tidur adalah makan sepuasnya. Tak disangka, adegan ketakutan terjadi. Kane, yang sedang makan enak, tiba-tiba membeku. Lalu ia mulai muntah. Selanjutnya tubuhnya mulai mengejang tak terkendali. Semua orang melihat itu dan segera memasukkan sendok ke dalam mulutnya agar dia tidak menggigit lidahnya. Namun mereka jelas masih menghadap ke arah yang salah. Lalu perut Kane tiba-tiba meledak. Kemudian seekor binatang seukuran tangan muncul dari tubuhnya. Semua orang sangat takut. Cuma bisa diam-diam melihat monster itu pergi. Sekarang harus lakukan apa? Semua orang segera berlari untuk mengambil senjata. Mulai mencari seluruh pesawat ruang angkasa. Monster itu sangat buruk. Semua orang mencari setengah hari, hanya untuk melihat keburukannya. Bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat. Untuk menghindari hal itu mempengaruhi semua orang. David menyuruh Brad untuk mengambil kucing. Memang didugaan, pekerjaan renovasi Brad dengan cepat mengalami kesulitan. Saat dia mengejar kucing itu ke ruang mesin. Hasilnya, tumpukan barang aneh ditemukan. Cangkang monster itu terkelupas. Tak disangka, Brit BLM menyentuh. Saat ini, kita belum menyadari bahaya yang akan mendekati. Lalu ia memanggil kucing. Tak disangka, monster itu. Ia duduk di atas kepalanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Wis
Mengapa ras raksasa dengan jelas bisa menciptakan pesawat luar angkasa yang melampaui kecepatan cahaya? Tapi mereka mengenakan pakaian primitif. Sebenarnya dari 45 tahun yang lalu, sutradara membuat film pertama tentang alien, memberikan jawaban yang paling sempurna. Dan film ini juga merupakan film horor sci-fi. Penonton film ini secara tidak sadar akan terseret ke dalam imajinasi sutradara yang melonjak. Kewalahan oleh kengerian alien. Ceritanya terjadi pada tahun 2122. Hingga saat ini, 18 tahun telah berlalu. Sejak kejadian perjanjian, pesawat luar angkasa lain milik Wilhelm Nostromo telah mengisi lebih dari 20 juta ton tambang biji. Selama penerbangan kembali ke bumi, jika tidak ada masalah, 10 bulan kemudian mereka akan kembali ke bumi. Tanpa diduga, sinyal aneh muncul. Hal ini secara langsung menyebabkan serangkaian tragedi berikutnya. Hanya saja para kru baru saja bangun, tidak yakin apa yang terjadi, tetapi juga makan dan dengan senang hati bertukar masalah dan minat. Setelah menyelesaikan tugas, nanti saat kapten memeriksa pesan kecerdasan buatan di kapal, hasil yang tidak terduga ditemukan. Ternyata mereka sudah lama terlantar dari tata surya. Sinyal mara bahaya akan berulang setiap 12 detik, menyebabkan sistem pesawat ruang angkasa secara otomatis mengubah jalur penerbangannya. Karena sesuai peraturan perusahaan, jika pesawat ruang angkasa selama penerbangan mengirimkan sinyal mara bahaya, anggota kru terpaksa merespons terlebih dahulu. Jika tidak, keuntungan misi akan menurun tajam. Para kru hanya bisa menunggu untuk menerima misi tersebut. Mereka buru-buru mengikuti sinyal ke galaksi target. Kemudian ia duduk di kapal pendarat kecil, terbang ke asteroid yang berdiameter 2000 km ini. Segalanya tampak berjalan sangat lancar. Melihat pesawat luar angkasa itu mendarat dengan mantap. Namun, tidak disangka kecelakaan pun terjadi. Karena pengaruh aliran udara. Saat pesawat luar angkasa itu mendarat, terjadi masalah. Meski semua orang bisa mengatasinya kali ini, namun 3 bagian undercarriage mengalami kerusakan. Maka tukang reparasi kapal segera melakukan perbaikan. Kapten, bersama Kane dan Lambert, keluar untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, pemandangan yang sama muncul lagi. Akhirnya cuma melihat kapal asing yang cacat muncul di depan mereka di ujung garis sinyal. Ini adalah pesawat ruang angkasa eksklusif para insinyur di Prometheus. Namun sang kapten saat ini masih belum paham dengan sinyal raksasa tersebut. Jadi ketiga orang itu segera memasuki pesawat luar angkasa. Akhirnya, bentuk aneh di dalam pesawat luar angkasa. Hal ini mengejutkan banyak orang. Lalu dengan sangat cepat sebuah adegan membuat orang semakin terkejut. Hanya sebuah kursi besar yang ditempatkan di posisi tengah. Tubuh raksasa di kursi pengemudi telah berubah menjadi tulang putih. Kapten dengan gemetar naik ke depan tubuh itu. Hasilnya mengungkapkan sesuatu yang aneh. Tulang dada raksasa itu kembali melengkung keluar. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Alan akhirnya memecahkan kode isi sinyalnya. Ternyata itu bukan isyarat minta tolong. Itu adalah peringatan akan bahaya. Dia merasa tidak biasa dan segera memberitahu mereka bertiga. Tapi semuanya terlambat. Di kapal asing, Kane tiba-tiba terlihat di latar belakang. Menemukan lubang yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Jadi dia masuk sendirian untuk menjelajah. Tak menyangka ruang di bagian bawah begitu besar. Ada banyak telur raksasa aneh di sana. Permukaan telur ditutupi lapisan biru. Menyikat dengan lembut dapat disikat hingga bersih. Kane tidak sengaja terpeleset dan terjatuh dari tebing. Dia berjalan di depan telur tersebut dan melihat hasil yang mengejutkan. Di dalam telur raksasa itu, sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Telur aneh itu mekar seperti bunga krisan. Kane mau tidak mau mendekat dan mengamati dengan rasa ingin tahu. Tak disangka, sedetik kemudian monster itu melompat ke wajahnya. Kapten dan Lambert membawa Kane kembali ke kapal. Namun, setelah mengetahui bahwa Kane telah terikat pada monster, Alan dengan tegas menolak membukakan pintu kereta untuk mereka.
Karena sesuai aturan karantina, dia harus melakukan karantina selama 24 jam sebelum diizinkan kembali ke kapal. Namun sang kapten melihat bahwa situasinya mendesak. Langsung memerintahkan Ellen untuk membuka pintu. Siapa sangka keduanya malah bertengkar hebat. Ilmuwan Tino. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi diam-diam membuka pintu kereta untuk membiarkan mereka bertiga masuk. Hal ini juga secara langsung menimbulkan akibat yang tragis di kemudian hari. Namun kini masalah muncul bagi semua orang. Ini tentang cara memisahkan monster dari wajahnya.